Selamat bertemu kembali di media pembelajaran digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan materi atau dengan topik jejak digital. Apa jejak digital itu? Jejak digital adalah rekam jejak atau data yang ditinggalkan ketika menggunakan perangkat digital yang terhubung ke internet. Dan hampir semua orang itu setiap harinya selalu meninggalkan jejak digital. Contohnya mengirimkan pesan, mencari informasi, mengunggah foto, memberi komentar, dan membuka situs. Mengapa ini kita bahas? Karena jejak digital ini juga mempunyai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Bahkan kita harus bijak di dalam meninggalkan jejak digital. Dan nanti ada tips-tips yang bisa diperhatikan supaya jejak digital kita itu dampaknya tidak negatif. Adapun jenis-jenis dari jejak digital itu ada dua. Yang pertama adalah jejak digital aktif. Jejak digital yang ditimbulkan secara sadar. Ketika kita memposting mungkin video, foto, atau postingan-postingan yang lainnya. Atau bahkan kita mengirim email, mengisi pendaftaran online. Nah, itu juga merupakan jejak digital kita. Itu adalah aktif, kita sadar meninggalkan itu. Kemudian yang kedua, jejak digital pasif yang tertinggal tanpa kita sadari. Kita meninggalkan IP address, alamat di mana kita melakukan atau berkomunikasi atau menggunakan internet. Demikian juga bisa ada di riwayat pencarian atau di search engine atau mesin pencari. Contoh, kita pernah melakukan pencarian di internet atau di gadget atau gawe teman kita. Itu otomatis kita meninggalkan jejak digital. Termasuk lokasi GPS kita, kokis atau sampah, file-file sampah yang kita pernah kita tinggalkan saat kita berselancar di dalam menggunakan internet. Dampak dari jejak digital ada dua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jejak digital itu memiliki dua dampak. Yang pertama dampak positif, dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positifnya bisa membangun citra diri yang baik di internet, membangun personal branding, misalnya portofolio online, dan mempermudah akses layanan berbasis digital. Ini dampak positif. Contohnya, kalau kita membuat SIM online misalnya, tidak perlu kita datang kantor atau memperpanjang, membayar pajak misalnya. Kan kita tidak perlu datang. Bahkan kita belanja pun seringkali secara online itu pun mempermudah kita di dalam berkegiatan setiap harinya. Itu dampak positif. Tetapi ada dampak negatifnya. Data pribadi bisa disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Phishing, pencurian data identitas. Kita mencari kelemahan-kelemahan dari seseorang, akhirnya kita pakai, atau kita memakai nama orang lain untuk penipuan. Itu banyak terjadi dan marak sekarang ini. Yang kedua adalah informasi lama yang tidak dihapus dapat menimbulkan masalah di masa depan. Jadi akan menimbulkan masalah ketika kita tidak menghapus.
dan bisa mempengaruhi kesempatan kerja atau pendidikan karena rekam jejak yang buruk di media sosial. Mungkin kita pernah mengupload di media sosial, mungkin di TikTok, video yang buruk karena kita mengumpat seseorang. Ketika kita bekerja, kalau rekam jejak digital kita masih ada, maka nanti akan menjadi presiden buruk untuk kerja kita berikutnya. Pentingnya menjaga jejak digital ada 3 hal. Yang pertama, jejak digital itu bersifat permanen, artinya ya tidak bisa berubah kalau sudah kita masukkan di dalam internet atau secara online. Dan orang lain pun bisa mengakses meskipun sudah lama. Dan menjaga jejak digital itu sama dengan menjaga reputasi, menjaga keamanan dan privasi kita. Maka kita harus berhati-hati meninggalkan jejak digital. Kemudian bagaimana cara mengelola jejak digital? Hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum kita berselancar di internet menggunakan media online. Kita harus berpikir sebelum berbagi. Apakah dampak positif dan negatifnya? Bagaimana data saya nanti? Kemudian yang kedua, berhubungan dengan akun, kita harus menggunakan kata sandi yang kuat. Bahkan ada yang namanya keamanan 2 langkah. Mungkin dengan Google Authenticator, kemudian juga bisa dengan menggunakan nomor HP. Kalau akun kita sedang dibuka oleh orang lain, maka akan ada pesan. Aktifkan fitur privasi media sosial. Jadi ada fitur privasi yang perlu kita aktifkan. Kemudian yang keempat adalah menghapus riwayat pencarian atau cacher. Cek nama sendiri di mesin pencari. Batasi izin aplikasi. Ini kalian nanti bisa mencari sebenarnya bagaimana cara mengelola yang baik jejak digital itu. Kemudian ada kasus. Komentar negatif di media sosial bisa berakibat ditolak kerja. Jadi orang yang melamar kerja ini pernah melakukan komentar atau memasukkan komentar-komentar yang tidak baik, tidak benar. Akhirnya rekam jejak kita ketahuan dan kita bisa ditolak. Membagikan karya positif bisa membuka peluang beasiswa. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu yang positif bisa juga berdampak baik dalam kehidupan kita saat kita berselancar di internet. Oleh sebab itu sarannya adalah kita harus membagikan karya-karya yang positif sehingga akan menguntungkan kita. Dan yang terakhir adalah sebagai rangkuman adalah yang perlu kita perhatikan, jejak digital adalah rekam aktivitas online. Ada jejak aktif dan pasif dan juga bisa berdampak positif maupun negatif. Maka kita sangat penting menjaga jejak digital kita demi keamanan dan reputasi kita. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita juga semakin hati-hati di dalam menggunakan dunia online yang setiap hari kita tidak lepas dari gadget atau gawai kita. Terima kasih dan selamat bertemu kembali di lain kesempatan.